Tahukah kamu asal-usul uang? Ini merupakan cerita panjang yang mencerminkan evolusi ekonomi, sosial, dan teknologi manusia. Mari kita jelajahi sejarah uang secara lebih mendalam. Pada zaman prasejarah, masyarakat menggunakan sistem barter untuk bertransaksi. Mereka menukar barang dan jasa secara langsung, misalnya pertukaran biji-bijian dengan ternak. Kesulitan utama dari sistem ini adalah menemukan pasangan yang membutuhkan dan memiliki barang yang tepat pada saat yang sama. Untuk mengatasi keterbatasan barter, berbagai masyarakat mulai menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Contohnya, garam di Romawi kuno, kerang cowry di Afrika dan Asia, dan logam mulia seperti emas dan perak. Barang-barang ini dipilih karena mereka memiliki nilai intrinsik dan diterima secara luas, sehingga memudahkan perdagangan. Sekitar 600 sebelum Masehi, bangsa Lydia yang terletak di Turki Barat menciptakan koin dari campuran emas dan perak. Koin ini dicetak dengan tanda yang menunjukkan nilai dan otentikasi oleh otoritas. Lalu bangsa Yunani dan Romawi mengadopsi dan menyebarkan penggunaan uang logam, menciptakan koin dari logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga, yang digunakan untuk transaksi sehari-hari dan perdagangan internasional. Munculnya uang kertas. Uang kertas pertama kali muncul di Tiongkok pada abad ke-7 selama dinasti Tang, dan berkembang lebih lanjut di bawah dinasti Song dan Yuan. Pemerintah mengeluarkan uang kertas sebagai bukti kepemilikan cadangan logam. Pada abad ke-13, Marco Polo memperkenalkan konsep uang kertas ke Eropa setelah perjalanannya ke Tiongkok. Namun, baru pada abad ke-17, uang kertas mulai digunakan secara luas di Eropa. Standar emas dengan uang kertas. Standar emas adalah sistem moneter di mana nilai mata uang ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu emas. Negara-negara menyimpan emas sebagai cadangan dan mengeluarkan uang kertas yang bisa ditukarkan dengan emas. Standar emas memberikan stabilitas nilai mata uang dan memfasilitasi perdagangan internasional. Namun, keterbatasan suplai emas membuat sistem ini kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan ekonomi. Transisi dari standar emas. Setelah Perang Dunia II, banyak negara beralih dari standar emas ke sistem uang fiat. Uang fiat adalah jenis uang yang tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Nilai uang fiat berasal dari kepercayaan dan ketetapan pemerintah bahwa uang tersebut sah sebagai alat pembayaran. Uang fiat tidak didukung oleh komoditas fisik tetapi memiliki nilai karena ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Sistem uang fiat memungkinkan pemerintah dan bank sentral memiliki kontrol lebih besar atas kebijakan moneter, termasuk kemampuan untuk mengendalikan inflasi dan merespons krisis ekonomi. Tahun 1901 hingga 2000-an penggunaan kartu kredit dan debit menjadi umum, memungkinkan transaksi yang lebih mudah dan cepat tanpa perlu membawa uang tunai. Sistem transfer elektronik dan pembayaran digital seperti PayPal dan Alipay mulai mengubah cara orang melakukan transaksi, memfasilitasi perdagangan online dan lintas batas. Mata uang kripto. Pada tahun 2009, Bitcoin diperkenalkan sebagai mata uang kripto pertama. Menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem keuangan yang terdesentralisasi, Bitcoin diikuti oleh banyak mata uang kripto lainnya seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Mata uang kripto menawarkan keamanan dan anonimitas dalam transaksi, tetapi juga menghadapi tantangan regulasi dan volatilitas nilai. Tren masa depan. Banyak bank sentral di seluruh dunia sedang mengeksplorasi atau mengembangkan mata uang digital mereka sendiri, yang dikenal sebagai CBDC atau Central Bank Digital Currency, untuk menggabungkan keunggulan uang digital dengan kepercayaan yang didukung oleh pemerintah. Teknologi seperti blockchain, kontrak pintar, smart contracts, dan kecerdasan buatan diharapkan terus mengubah lanskap keuangan, menawarkan cara-cara baru untuk melakukan transaksi dan mengelola aset. Sejarah uang adalah cerminan dari perkembangan kebutuhan manusia dalam bertransaksi, serta adaptasi terhadap perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi sepanjang zaman. Kalau kamu suka video wawasan seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe.